Saya berpikir begini, kenapa kemarin saya bikin channel YouTube itu gitu? Karena kalau orang mencari sesuatu, anak-anak muda sekarang dia ke YouTube, semua tersedia, tapi sastra tidak ada. Makanya itu yang sekarang kita hidupkan, namanya Simpul Seni itu. 3 tahun ini kita menyiapkan itu gitu. Tempat-tempat yang Pemprov yang tidak terpakai, kita kerjasama dengan Pemprov lah gitu. Yang tidak terpakai, misalnya stasiun, gedung-gedung lama. Yang penting adalah ketika kata dibebaskan, maka kreativitas dimungkinkan. Itu inti dari kredonya Tarji sebenarnya. Tumbuh dan berkembangnya kesusastraan di sebuah daerah juga dipengaruhi adanya keterlibatan pemerintah. Dalam hal ini digawangi oleh Dewan Kesenian. Lembaga ini di Jakarta bernama Dewan Kesenian Jakarta. Salah satu komite yang ada di dalam Dewan Kesenian Jakarta adalah Komite Sastra. Nah, saat ini kami sedang bersama Ketua Komite Sastra Jakarta, Bang Hasan Aspahani. Selamat siang, Bang. Apa kabar? Alhamdulillah. Selamat siang, Bang. Salaman dulu lah. Biar nular nanti produktivitasnya. Itu dia. Ya. Sobat Baca, saya belum pernah bertemu dengan Bang Hasan Aspahani, tapi saya sudah mengenal beliau ini lama. Karena nonton YouTube-nya Bang Hasan, Juru Baca Hasan Aspahani. Iya. Iya. Jadi saya senang sekali nih bisa bertemu Bang Hasan saat ini. YouTube-nya itu produktif sekali. Tapi vakum sudah lebih 6 bulan kali. 6 bulan ya. Iya. Nah ini setelah jadi pejabat, jadi sibuk ngurusin ini atau gimana nih Bang? Enggak juga ya. YouTube itu kan media baru buat saya. Mungkin sastrawan atau seniman seumur saya mungkin sulit ya mencoba medium baru kayak YouTube gitu. Saya berpikir begini, kenapa kemarin saya bikin channel YouTube itu gitu? Karena kalau orang mencari sesuatu, anak-anak muda sekarang dia ke YouTube, semua tersedia, tapi sastra tidak ada. Waktu itu saya berpikir begitu. Misalnya apa sih puisi itu? Apa bedanya puisi dengan sajak? Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu, misalnya kan jarang ada di YouTube, nggak ada. Ada seakan-akan hanya memindahkan ruang kelas atau ruang kuliah oleh dosen tertentu, direkam di YouTube, direkam kemudian ditampilkan di YouTube. Ya kayak kuliah aja gitu. Nah, saya membuat konten yang ngobrol gitu. Gayanya juga sambil di mobil, lagi sengaja itu. Lagi kaos hutan, kayaknya ada tuh. Topiknya juga bervariatif. Ya, pertanyaan mendasar banget, itu pertanyaan-pertanyaan yang itu tadi saya bilang pantun itu apa, diksi itu apa, begitu, apa sih artinya gitu, metafora itu apa gitu. Tidak teoritis tapi sangat praktikal gitu dan sebenarnya sebagian itu adalah materi kelas puisi saya gitu yang kemudian saya bocorkan gitu, yang saya sampaikan dan ya penontonnya banyak. Okay. Ada yang nonton lah begitu, nggak banyak juga ya. Tentu kalah dengan youtuber hebat itu gitu. Tapi saya nggak membayangkan penonton yang banyak. Tenang aja Bang Hasan, tadi kan bilang karena keresahan dia nggak ada konten YouTube sastra. Iya. Sekarang kita udah punya Safari Sastra dari kuatbaca.com. Kita jadi teman nih di YouTube yang menghiasi YouTube dengan konten sastra. Dengan konten sastra. Saya senang kalau banyak konten-konten yang sastra itu gitu. Beberapa teman kemudian ada yang bilang setelah saya melihat saya YouTube gitu dia bikin gitu, ada beberapa teman yang bikin dan bagus-bagus gitu. Ya syukurlah gitu. Dulu ketika persis seperti dulu ngeblog dulu kan ngeblog juga belum banyak orang ngeblog kan gitu, yang penyedia blog gratisan juga belum banyak gitu kan. Kami beberapa blogger tua istilahnya dulu semangatnya adalah yuk kita perkaya internet itu dengan konten-konten asli Indonesia. Kita ngeblog apa saja lah supaya ketika menggoogling sesuatu yang muncul adalah konten-konten asli Indonesia gitu. Nah, di YouTube juga semangatnya dulu ada sedikit yang begitu. Saya bikin YouTube lah gitu. Oke. Kalau saya kan baru bertemu Bang Hasan sekarang. Kalau Mbak Nisa kan sudah dari kapan tahun udah ketemu. Kesan Mbak Nisa tentang Hasan Aspahani ini seperti apa? Sebagai sastrawan ya? Iya.
Ya pertama friendly ya, tadi sudah dilihat, dibuka aja udah kita bisa ketawa-ketawa gitu. Dan Bang Hasan orang yang tepat untuk menduduki jabatan sebagai Komite Sastra. Waduh. Ya, sebagai sastrawan. Waduh. Dan kita memang butuh orang yang punya sensitivitas sendiri terhadap kesusastraan ya, baik sebagai penulis maupun sebagai penerbit. Karena aku tahu Bang Hasan juga punya Puisipedia Bang ya? Bukan Mata Puisi. Mata Puisi. Terbit hampir 2 tahun, tapi juga lagi vakum sekarang. Oke. Tapi akan hidup lagi insya Allah. Nah, ketertarikan aku ya sebagai generasi muda dengan apa yang dilakukan Bang Hasan Aspahani itu juga menginspirasi kami, dan terbukti tadi misalnya sudah muncul konten-konten YouTube yang bicara soal kesusastraan, bahkan sesimpel misalnya membaca puisi dari karya-karya orang gitu. Artinya inspiratif sekali lah. Seru Bang, jadi harus terus Bang, jangan vakum-vakum lagi nih. YouTube itu bukan yang tanpa konsep sebenarnya YouTube saya itu. Saya bilang saya tidak pakai naskah, itu salah sebenarnya konsep YouTuber gitu. Tapi saya pengen sesimpel itu gitu. Saya ketika nunggu anak saya kuliah di parkiran kampus, saya bikin konten. Atau di tengah kemacetan, saya ingat sesuatu, saya bikin konten gitu. Dan itu pertanyaan-pertanyaan mendasar kan, yang kemudian saya bikin konten. Saya tidak ingin membaca naskah atau tidak ingin membuka buku ketika saya bikin konten itu gitu kan. Lumayan loh, 600-an, lebih dari 500 video yang di YouTube saya itu, dan sampai sekarang penontonnya masih stabil gitu. Artinya apa? Artinya kontenku tuh memang timeless lah. Orang kapanpun orang nonton bisa ditonton. Nah, ini yang menarik Bang. Jadi kita juga setelah kita udah ada sekian video ya, 7 yang sudah publish ya kalau nggak salah ya. 7 yang sudah publish, viewernya itu relatif ajeng. Artinya masyarakat kita yang menggandrungi sastra kurang lebih yang aktif banget ya segitu. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan dasar ketika Abang berada di Komite Sastra. Ini ya kalau saya bilang Komite Sastra yang ada di Jakarta atau DKJ secara umum itu relatif bergengsi ya, eksis gitu ya. Sementara di daerah, mohon maaf, mungkin perlu inspirasi dari Jakarta nih. Nah, apa yang dilakukan oleh Komite Sastra di Jakarta ini, Bang? Oke, DKJ dulu ya. DKJ itu kan apa istilahnya ya? Saya mungkin kurang tepat, tapi mitra strategisnya gubernur untuk pengembangan atau pengelolaan kebudayaan di DKI Jakarta. Nah, apa yang menurut sastrawan dalam hal ini DKJ atau di Komite Sastra itu penting untuk perkembangan sastra Indonesia kita harus melakukan. Misalnya apa? Misalnya sayembara naskah puisi atau manuskrip puisi dan sayembara naskah novel. Itu kan sudah lama sekali terselenggarakan. Selama itu kita merasakan penting dan memang penting gitu, kita akan pertahankan. Hadiahnya kalau bisa ditambah terus gitu. Juri-jurinya selalu dipilih yang memang berkompeten untuk menentukan kualitas sebuah manuskrip puisi gitu. Pemenangnya jadi rebutan oleh penerbit-penerbit itu, penerbit besar, penerbit kecil itu berebut. Nah, artinya apa? Nah, di lomba-lomba berikutnya misalnya biasanya buku-buku naskah yang menang di DKJ itu akan menang tuh di sayembara-sayembara yang lain yang buku ya, bukan naskah gitu. Nah, artinya kita sayembara itu penting, kita pertahankan. Atau yang tahun ini kita selenggarakan Jakarta International Literary Festival gitu. Jakarta harus punya festival yang mengajak orang luar, sastrawan dari luar bicara di sini, dan kita punya perbandingan. Kemarin misalnya menarik, ada salah satu penyair atau penulis dari Timur Leste, perempuan. Bagaimana dia bingungnya, Timur Leste itu misalnya negaranya resminya berbahasa Tetum, bahasa nasionalnya kan, tapi pemerintahannya berbahasa Portugis. Di pasar berbahasa Indonesia karena pedagangnya kebanyakan bahasa Indonesia. Tapi katanya di kampus, diktat pelajaran itu dalam bahasa Inggris karena mereka nggak mau pakai buku yang berbahasa Indonesia, yang Portugis nggak banyak tersedia. Si sastrawan menulis pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Pusing nggak? Kenapa? Karena dia pengen protes, marah kepada orang-orang Indonesia. Dia ingin jadi target audiensnya jelas ya dia. Nah, tapi itu kan bingung sekali. Nah, kalau nggak ada Jakarta International Literary Festival, barangkali kita nggak ada kesempatan atau nggak ada ide untuk mengundang si sastrawan Spanyol, Timor Leste untuk datang ke sini dan
ya udah lu baca puisi udah marah-marah sama Indonesia nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi nah itu penting gitu. Jadi kita jadi tahu apa yang terjadi di negara luar, di sastra, lewat sastra di negara-negara luar. Nah, maka kita pertahankanlah Jakarta International Literary Festival gitu. Oke. Ya. Lomba, festival, kemudian situs kritik sastra tengara.id. Sekarang kita lagi nyiapin edisi kelima apa keempat, saya lupa, kelima kayaknya. Desember ini. Setahun 3 kali kita mengundang penulis. Yang Desember kalau nggak salah temanya sastra dan sains. Kemarin edisi terakhir itu Hairil, modernitas Hairil Anwar. Sebagian naskah-naskah pemenang sayembara kritik sastra yang temanya sama gitu. Nah, kan kritik juga tidak ada media yang layak menurut kita yang mengulas karya-karya sastra kita dengan dalam, dengan mengundang, akhirnya memang terjadi polemik dari beberapa penulis yang seru lah kita gitu. Nah, karena itu kita akan pertahankan situs tengara.id itu karena kritik sastra harus ada mediumnya. Dan teman-teman penulis kritik harus ada tempat yang mungkin belum layak kita membayar, tapi kita bayar dengan lumayan pantas lah begitu. Nah, itu kita pertahankan. Oke, jadi 3 kegiatan utama itu ya. Yeah. Saya ulas ya, lomba, sayembara, kemudian apa tadi? Festival. Dan yang ketiga kritik sastra. Ada beberapa kegiatan lain sih, tapi selalu tertunda karena anggaran yang nggak cukup. Ada banyak. Kita bisa mengusulkan 7 kegiatan gitu, tapi yang terselenggara cuma 3 kayak gitu. Nah, ini juga menarik ya. Mungkin Mbak Nisa nanti banyak berkegiatan juga kan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan masyarakat, komunitas misalkan, dia mengajukan bantuan ke Dewan Kesenian gitu. Terus ada yang dikabulkan, ada yang tidak dikabulkan. Waduh, gini, Dewan Kesenian itu bukan lembaga tempat minta dana ya. Bukan itu konsepnya. Dewan Kesenian itu nggak punya dana. Konsep sistem pendanaan di DKJ itu tahun ini pertama kali pakai APBD. Sebelumnya hibah, tapi dua-duanya dari Pemprov kan. Hibah tuh gelondongan gitu. Nih 7 miliar pernah. Nih 16 miliar pernah setahun. Tapi seluruh komite ya. Seluruh komite. Nah, APBD bisa 6 atau 7 miliar lah. Tahun depan kayaknya 6, saya lupa. 6, hampir 7 lah, 7 miliar gitu. Tapi seluruh komite ya. Seluruh komite. 6 komite berarti ya, Bang? 6. Satu komite itu dengan gaji-gaji dan lain-lain, satu komite bisa ya 700 atau 600 juta gitu. Kurang untuk sebenarnya. Kegiatan ya? Kegiatan, di luar gaji ya, di luar gaji anggota komite. Itu kegiatan saja gitu. Kurang. Nah, ini penting Mbak Nisa nih. Aku sih gini, Bang, kalau di daerah tuh, di Cirebon khususnya misalnya, Dewan Kesenian tidak banyak menjadi ruang yang representatif bagi kepentingan para seniman atau sastrawan gitu ya. Dan itu lebih hidup di Cirebon sendiri atau misalnya aku sebut beberapa kota lainnya di Bandung gitu ya. Itu lebih hidup dari komunitas-komunitas, Bang. Komunitas-komunitas yang lahir ya, yang independen gitu. Mereka punya program-program yang menurutku bagus juga. Nah, kalau boleh kritik dikit nih, mumpung Abang masih jadi ketua komite, bagaimana sebenarnya DKJ sebagai lembaga tadi sebagai mitra dengan Gubernur DKI Jakarta, karena di Jakarta gitu, itu bisa menjadi ruang yang bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas ya. Dan tadi misalnya dari 3 program yang disampaikan oleh Bang Hasan, aku pikir ada hal yang ini juga yang urgent Bang untuk disuarakan, kayak misalnya soal penghargaan terhadap seniman ya, bukan hanya dalam kategori lomba manuskrip. Tadi misalnya Abang mau datang ke sebuah acara di mana memberikan penghargaan terhadap maestro ya. Nah, Akademi Jakarta itu yang aku lihat belum ada misalnya di DKJ gitu ya. Karena aku sih senang ya dengan hadirnya Bang Hasan sebagai ketua komite, itu banyak pembaharuan dan acara-acara yang nge-in gitu, anak muda banget. Misalnya kemarin ada pameran arsip Hairil Anwar, terus festival-festival yang seru juga. Tapi itu yang urgent adalah bagaimana memberikan penghargaan terhadap para penulis, dalam hal ini sastrawan. Dan juga ini Bang, mungkin bisa sedikit ngegelitikin pemerintah ya, dalam hal ini misalnya Gubernur Jakarta, kalau melewat DKJ, itu soal buku Bang.
Bagaimana royalti buku yang kecil untuk penulis dan misalnya banyak gerakan-gerakan literasi ya kan yang dikampanyekan untuk bisa membaca buku tapi tidak diimbangi dengan harga buku yang murah. Waduh. Nah ini pertanyaannya langsung banyak nih Bang. sebel juga gue soalnya. Nah aku sih harapannya DKJ sebagai lembaga di sini bisa ikut menyuarakan kepentingan-kepentingan itu. Gini, nggak beres ya. Persoalan itu nggak akan selesai oleh pekerjaan DKJ seorang gitu. Terlalu berat kalau harapan itu di Bank DKJ. Nah, DKJ itu sekarang atau sejak dulu berpikir tentang ekosistem sebenarnya. Iya, ekosistem gitu. sastra. Kalau kita kecilkan ekosistem seluruh sastra gitu. Kita sekarang nggak punya basis data seniman. Siapa, di mana, berkarya apa karyanya. Sedang kita bangun sistem itu platform untuk Simpul Seni namanya. Di mana tempat-tempat berkesenian di Jakarta. Kalau itu jadi bagus banget, nah, itu iya. bagus banget. Sekarang, banyak loh Bang komunitas yang makanya aktif. itu yang sekarang kita hidupkan, namanya Simpul Seni itu. 3 tahun ini kita menyiapkan itu gitu. Tempat-tempat yang Pemprov yang tidak terpakai, kita kerjasama dengan Pemprov lah gitu. Yang tidak terpakai, misalnya stasiun, gedung-gedung lama, kayak M-Block misalnya kayak gitu. Itu banyak banget ternyata. Dan kalau itu kita lihat atau kita tata sebagai sebuah ekosistem, ada sanggar tari bisa latihan di mana dengan gratis dan dengan nyaman. Di situ misalnya ada tempat ganti baju. Nah itu yang sekarang sedang dibangun. Bisa jadi nanti kalau berpikiran sebagai ekosistem, maka soal buku kita juga akan sentuh gitu. Bagaimanalah regulasinya gitu. Sekarang misalnya kita lagi memperjuangkan dana abadi kesenian, mungkin akan masih lama. Kalau itu terjadi, kalau pemerintah setuju menyediakan dana abadi kesenian itu misalnya kan komunitas atau seniman kalau mau memproduksi sebuah pertunjukan kesenian, kalau memang melewati sistem kuratorial yang sudah kita tetapkan, kita punya sekarang, DKJ menyusun standar kuratorial untuk tampil di tim, dan itu bagus, menurut kami bagus sekali. Nanti akan itu penghargaan tadi yang Nisa sebut tadi, itu bentuknya adalah penghargaan itu bentuknya adalah orang diberi kesempatan tampil atau memproduksi produk keseniannya yang memang layak diproduksi dan memang layak dikembalikan kepada publik yang mendanainya. Dana abadi itu dana publik kan. Ya. Nah itu yang sedang kita bangun sebenarnya, penghargaan, bukan penghargaan orang per orang, tapi DKJ tiap tahun ikut menyeleksi dari Jakarta siapa nih yang akan diusulkan dapat anugerah kebudayaan misalnya kayak gitu, atau bintang Mahaputra, itu DKJ ikut menyeleksi lah. Jadi jangan bilang kita nggak ngasih penghargaan, enggak, kita juga menyeleksi mereka. Nama-nama itu ya tentu terserah panitia yang di dinas kebudayaan, Departemen Pendidikan ya yang memberi penghargaan. Tapi bahwa prosesnya di DKJ mengusulkan nama-nama dan memberi alasan kenapa mereka diusulkan, kami terlibat. Sudah cukup terjawab berarti. Karena ini mungkin keresahan Mbak Nisa mewakili mereka yang berada di komunitas yang mungkin ada ada celetukan. Iya, soal komunitas belum saya jawab mungkin gini. Kalau kita melihat dengan sebagai sebuah ekosistem, maka apa sih yang ada di ekosistem itu gitu. Kalau sastra, saya selalu pakai Jakob Sumarjo. Kalau nonton YouTube saya pasti tahu tuh. Jakob Sumarjo itu bilang di sastra itu terdiri dari sastrawannya kan, penerbitnya kan, pembacanya, dan maisenas. Kritikus nggak disebut tuh. Maisenas itu pemerintah bisa, atau orang kaya yang peduli pada kesenian, atau Dewan Kesenian dalam hal ini yang mengelola dana dari pemerintah, dana publik sebenarnya itu kan. Nah 4 orang ini kalau semuanya sehat dan bisa hadir dalam sebuah ekosistem, mengambil posisi yang pas, maka akan sehat tuh ekosistemnya gitu. Sastrawannya bisa berproduksi, menulis dengan nyaman, bisa mengeksplorasi gagasan-gagasannya gitu kan. Pembacanya bisa mendapatkan karya-karya yang memang menambah wawasannya atau menambah mempertebal nilai-nilai kemanusiaan hidupnya begitu. Penerbitnya bisa sehat secara bisnis ya kan, bisa membagikan royalti kepada semua pihak yang terlibat di industri buku dengan pantas gitu. Pemerintahnya mungkin mau menurunkan pajak atau menolakkan pajak buku misalnya kayak gitu. Semuanya bicara ekosistem kok gitu. Nah terakhir maisenas. Nah maisenas ini siapa? Bisa siapa saja, orang kaya dalam konsepnya, kalau dalam dunia kan bisa orang filantropis, siapapun lah, termasuk kita yang beraktif di komunitas itu sebenarnya kan bisa dianggap sebagai maisenas juga kan, kita mendanai diri kita sendiri
Kemarin setiap ulang tahun tim 10 November itu kita bikin pidato kebudayaan kan. Tahun ini Ade Darmawan yang meluru, yang kurator di Documenta 15 yang di Jerman itu. Dia bicara soal konsep lumbung mengembangkan kesenian. Jadi seniman berkumpul, memproduksi sendiri, membiayai sendiri secara mandiri. Ternyata itu dibawa ke Jerman dan di sana dipakai dan ditiru oleh banyak negara sekarang. Namanya lumbung namanya. Jadi lumbung itu adalah kita menyimpan kekayaan kita di situ, khasanah semua nilai-nilai hidup kita di situ gitu. Dan dipakai bersama gitu. Nah, itu konsep itu yang menarik dan ternyata laku ya. Konsep itu menarik ya bagi orang Jerman dan bagi negara-negara lain ya gitu. Di sini udah dilakukan sejak lama. Di sini ruang rupa itu meniru konsep tradisional kita itu Baduy itu yang lumbung. Petani-petani itu kan punya lumbung kan sebelum benih harus memproduksi. Lumbung itu kan nyimpan benih, nyimpan cadangan pangan gitu kan. Nah, ketika dipakai oleh kelompok kesenian, komunitas seniman, gagasan tuh jadi benih gitu, tersimpan dan bisa diakses siapa saja, dan itu yang akan membuat komunitas ekosistem kesenian kita terbukti membuatnya sehat gitu. Selalu ada gagasan-gagasan baru, selalu ada senimannya bisa kaya mungkin tidak, tapi sejahtera dan nyaman, tenang berkarya gitu tanpa berpikir gitu. Ini harusnya menginspirasi Dewan Kesenian yang berada di daerah-daerah ya, karena di daerah hampir dapat dikatakan ada tapi nggak hidup nih Dewan Kesenian nih. Iya. Ada beberapa yang punya gairah yang bagus, tapi lebih bisa disebutkan banyak yang mana aja? Yang bergairah selain Jakarta, ada mana aja? Beberapa konsep. Ya, ada beberapa. Jogja, Tasik, bagus ya Bang. Riau, tempat kelahiran Bang Hasan. Riau tuh cukup punya program-program yang asik. Numpang hidup. Saya lahirnya di Kalimantan ya. Kalimantan, saya Kaltim. Orang Dayak berarti? Enggak, saya tuh Banjar. Ibu saya Jawa. Banjar lah sebenarnya karena di Kalimantan Timur. Aku komentar dikit tadi ekosistem sastra. Iya benar, menarik gitu. Dan kalau kita bicara soal apa yang sudah dilakukan komunitas sudah tak terhitung lah banyak ya. Tapi yang ini Bang, kita butuh keterlibatan lebih misalnya sebagai DKJ, sebagai lembaga gitu untuk bisa menyampaikan aspirasi. Salah satunya tadi misalnya kita butuh payung hukum Bang, proteksi kayak misalnya soal perbajakan buku. Ini ngeri banget nih. Bagaimana ekosistem sastra itu akan tumbuh ketika lu baca buku atau lu membajak buku dan tadi ekosistem yang disebutkan Bang Hasan itu ya habis semua. Penulisnya rugi. Di situ ada orang yang melayout, ada orang yang mengedit, ada orang yang mendesain ya, dan itu kan zolim sekali dan tidak ada satu suara dari sebuah kelembagaan kesenian yang terus-terusan ribut gitu ya soal proteksi terhadap pembajakan buku ini Bang. Iya, ya kalau buku kan sebenarnya yang paling kencang teriak siapa? IKAPI harusnya. Ikatan Penerbit Indonesia yang paling dirugikan siapa? IKAPI harusnya yang paling kencang teriak, dan mereka kan memang terus mengadakan membenahi lah sistemnya seperti apa ya, mencegah itu ya gitu. Itu kabarnya Bang Hasan pernah juga. Bukunya belum nongol, udah ada dibajakan. Enggak, buku puisi ada teman lah, tapi buku enggak lah, buku puisi enggak lah. Buku puisi susah, asli juga enggak susah jualnya apalagi bajakannya gitu. Enggak, itu sistem. Saya salut misalnya dengan teman-teman di musik gitu. Di musik itu sekarang atau film dulu deh. Film itu membenahi diri luar biasa, karena itu film kita tumbuh luar biasa. Industri film kita gitu. Jadi sekarang ada standar, saya lupa. Setiap kali produksi film itu ada 30 profesi yang terlibat. Dari supirnya, kameramen, lighting, suaranya, ada 30. Dan sekarang semuanya ada standarisasi, ada kompetensi gitu. Jadi ada gaji minimalnya, upah minimalnya ada semua. Produksi film yang melanggar itu bisa ditegur sama asosiasi. Bagus sekali di film itu. Dan naik terus kan. Orang yang kompetensinya tinggi, yang jam terbangnya tinggi akan dibayar lebih tinggi. Jadi karena itu mungkin sekarang film-film kita tuh kan sebenarnya coba sekarang tahun ini aja balik lagi kan udah berapa film yang ditonton 1 juta kan, dulu kan susah banget. Sekarang dibenahi sistem produksinya, penulisannya juga meningkat, penonton naik, penonton Indonesia akan kembali nonton film Indonesia gitu. Nah, bisa ditiru cara teman-teman film membenahi industrinya atau seni film lah, katakan begitulah.
Di musik juga dilakukan itu, terutama pembajakan gila-gilaan di Iya. musik kan. Kalau bicara angka mungkin di musik yang lebih gila-gilaan pembajakannya gitu, seniman yang pembajaknya dapat, produsernya rugi, rekornya rugi gitu. Dengan cost yang lebih tinggi kan dengan mereka cost yang ya. lebih tinggi gitu, dan jangka panjang kan, misalnya lagu siapa 10 tahun lalu sampai sekarang masih didengarkan orang begitu kan. Dan kalau diberesin sebenarnya nggak ada musisi yang miskin, nggak ada pencipta lagu yang miskin, karena lagu didengerin harusnya dia dapat kan gitu. Sepanjang hayat diputar sekarang, orang gitu ya. Nah sekarang dibenahin tuh, diberesin. Saya tahu persis teman-teman, kebetulan kan di komite musik ada Khalil Mahmud, iya. Efek Rumah Kaca. Efek Rumah Kaca. Dia sering cerita tuh, dia aktif terlibat di membereskan soal pembajakan, bukan pembajakan lagi sekarang, bahkan lebih jauh lagi, hak dari penulis Iya. lagu seperti apa diatur. Dan itu kalau beres, saya tanya, sudah berapa persen mas kerjaannya? Belum 50%, dia bilang gitu. Artinya memang perlu waktu. Perlu ya, panjang. Saya tahu di sastra juga teman-teman bekerja untuk membereskan itu gitu, tapi tidak sendirian, terutama di industri buku ya, di IKP juga. Sekarang ada asosiasi penulis kan juga sering bicara soal itu kan. Dan baru kan asosiasi penulis kan baru Iya, baru baru. 5 tahun belakangan kali baru adanya gitu. Yang cukup Betul. concern koalisi seni itu juga Bang. Nah, koalisi seni juga, semua seni ya bicara soal itu, hak pekerja seni dibicarakan. Nah, DKJ sangat concern kalau soal mengadvokasi seperti itu kan. Salah satu kerja kita adalah advokasi kan, Iya. mengadvokasi itu gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dikerjakan oleh komunitas, ya jangan diambil alih oleh lembaga seperti DKJ. DKJ itu kerjain yang enggak atau belum dikerjain sama bagian dari ekosistem yang lain. Levelnya bukan di level ini ya, tapi level strategis ya. Lomba Kebijakan. sejauh belum ada yang bikin sayembara manuskrip, DKJ akan bikin sayembara manuskrip. Kenapa? Dan bertahan ya Bang. Kalau harus sayembara buku kan banyak. Ya. Tapi kan orang harus nerbitin buku dulu, nyetak dulu, desain cover dulu. Ini enggak. Anda selesai berkarya, bikin satu buku puisi yang terkonsep atau satu novel yang sudah selesai, tunggu aja sayembara DKJ, kirim gitu. Kalau menang, berebutlah penerbit untuk mengambil naskahmu, untuk menerbitkan naskahmu. Kan sehat kan artinya kan. Jadi sayembara itu jadi mengkonekkan antara karya, pembacanya nanti, penerbitnya, dan penulisnya. Kan jadi terlibat semua kan. Jadi semuanya ada bagian pekerjaan yang lewat sesimpel sebuah program yang namanya sayembara manuskrip, novel atau puisi gitu. Oke. Udah bosen ngobrolin Dewan Kesenian terus. Iya. Kita nih karyanya Membosankan. Bang Hasan nih gimana nih? Aku tuh Tapi intinya, Oke. kalau soal Dewan Kesenian, itu mereka sedang Dulu, bekerja. ya, sedang bekerja. Mereka sedang Oke. bekerja ya, oke ya. Iya. Cuma hasilnya tidak bisa langsung kelihatan. Ya, seperti ya selama ini kan, sejak tahun berapa sih DKJ? Tim aja tahun depan 55 tahun. Oke. Kira-kira seumur itulah DKJ kan. Ya. Kan nggak cespleng hasilnya Ya, gitu kan. Semuanya, oh ini hasilnya setelah 10 tahun kita lihat. Oh ternyata setelah 20 tahun kita bisa melihat ini. Oh ternyata kita pernah menghasilkan Ya. seorang Rendra Oke. atau Tarji yang nah gitu-gitulah pokoknya. Oke. Tapi kan dilihatnya setelah Udah, beberapa tahun. kita skip lah DKJ. Kita Oke, saya gimana? akan positive thinking apa yang sudah dilakukan oleh Ketua Komite Sastra DKJ karena di awal juga saya bilang Bang Hasan adalah orang yang tepat menduduki ini. Aduh. Saya ikut beberapa Cuma problemnya banyak. program-programnya. Iya, memang problem ekosistem sastranya ini yang memang harus dipretelin ya, Iya. detail. Nah, aku mau masuk ke ini, Pak. Bang Hasan selain sastrawan, dia juga wartawan. Oke. Oh Ya. iya. Jadi sampai ada Senior nih. sebuah ya ada sebuah sebutan Hasan Aspahani yang wartawan rasa sastrawan atau sastrawan yang rasa wartawan. Nah, Apa ya? aku sih pengen tahu ini Bang, ada nggak sih cara dapur kreativitas setiap masing-masing penulis kan dia punya dapur Ya, kreativitas ya, ya. ya. Apa yang Abang adaptif ya atau tiru misalnya saat jadi jurnalis untuk menulis puisi, terus lebih enjoy-nya di mana gitu. Karena banyak juga loh sastrawan kita Plus yang satu lagi berangkat dong. dari jurnalis, Plus satu dari lagi. wartawan. Apa tuh? Juga sebagai pejabat. Itu lagi nanti. Oke, itu Iya. pertanyaan. Ya, pada intinya saya pengen jadi penulis gitu, Nah. gitu. Nah, kemudian saya nggak tahu gimana caranya jadi penulis kan. Saya hidup di kampung yang 80 kilo dari Balikpapan. Sekarang ke kampung saya itu zona pengembangan 2 ibu kota negara baru tuh.
di kampung lah. Saya gimana cara jadi penulis nggak tahu, tapi saya pengen nulis karena saya suka baca. Bayangan saya kalau jadi wartawan, saya punya bayangan. Oh, jadi wartawan tuh ada orang yang nulis berita untuk bekerja di media atau surat kabar gitu. Nah, oke, kalau gitu saya akan pengen jadi wartawan. Karena itu pekerjaannya menulis, mungkin itu deket tuh sama keinginan saya menjadi penulis gitu. Saya nggak tahu istilah sastrawan tuh apa, nggak tahu penyair, nggak tahu, atau penulis. Pengen nulis aja, pengen nulis cerita, kira-kira begitu deh, puisi kayak gini lah. Ya ternyata ya SMA saya bekerja sebagai wartawan kelas 1 SMA. Ada koran lokal di Balikpapan gitu yang nggak tahu menerima saya bekerja sebagai kartunis. Jauh kan? Karena itu peluang yang tersedia, saya bisa gambar gitu. Saya melamar jadi wartawan pasti nggak diterima gitu, tapi saya baca koran itu tahun 88, saya ingat banget. 88. Baru lahir nggak ada. Tua banget saya. Nggak ada. Oh, kartunisnya nggak ada nih. Oke, jangan-jangan kalau saya melamar sebagai kartunis pasti diterima nih gitu kan. Oke, saya satu malam saya menggambar, saya lupa 1 malam atau 2 malam, tapi saya ingat banget sekitar 40 kartun saya membuat dalam saya 2 malam begitu. Kemudian saya bawa 40 kartun itu ke kantor redaksi, saya melamar di situ dan saya diterima sebagai kartunis dan tiap hari saya menggambar kartun di situ. Saya nggak pengen jadi kartunis, tapi mungkin itu jalan saya untuk masuk ke media, jadi wartawan dan deket dengan cita-cita saya jadi penulis. Mungkin ya, itu strategi seorang anak SMA kelas 1 lah. Waktu itu ya, saya tahun 88 tuh ya umur 17 tahun lah kira-kira begitu. Ya terus saja akhirnya saya jadi wartawan gitu, bekerja. Cukup lama ya Bang ya? Saya pensiun 2019, tapi saya bilang saya selamanya wartawan dan selamanya saya wartawan, tapi saya adalah sastrawan, tapi selamanya saya wartawan. Semangat saya, makanya saya kemana-mana bawa kartu pers. Tadi mana? Kartu wartawan utama dari Dewan Pers dan nomor 700. Jadi saya termasuk wartawan utama yang 1000 pertama di Indonesia lah kira-kira begitu. Itu mungkin prestasi tertinggi saya sebagai wartawan lah gitu. Itu bergengsi karena nggak semua wartawan juga bisa dapat itu. Dan saya tuh 1000 pertama, masih 700-an gitu. Agak bukan karena hebat tapi cepat aja gitu mendaftar. Dari SMA kelas 1. Nanti kalau saya mau bangga-banggaan, saya termasuk 100.000 pertama. Dia beneran. 1000 pertama itu susah, benar. Iya. Ya, itu benar. Oke, dan apa namanya? Dulu ada kecemasan. Oh, kalau kamu jadi wartawan, maka kerja kreatifmu akan terbunuh, tenggelam gitu. Saya membuktikan itu enggak bisa kok. Kan pekerjaannya sama. Nah, saya kira ini saya sering cerita di mana-mana bahwa kenapa saya pada suatu masa sangat produktif menulis puisi dan itu eksplorasi gaya saya yang gila-gilaan pada saat itu gitu kan. Itu basis dari kepenulisan saya barangkali menulis kreatif ya. Pada masa-masa itu terbangun gitu. Saya kerja di koran kriminal. Ya tahu koran kriminal lah kan. Koran kriminal itu beritanya apa sih? Perampokan, jambret, rampok, perkosa, cabul, bunuh diri. Sekarang istilahnya metro. Koran Metro, saya bekerja di koran Metro. Dari Red Pel sampai jadi Pempret juga lah gitu. Ya kan? Dan Jawa Pos, saya di Jawa Pos ya. Jawa Pos itu kan saya di Batam lama. Dari tahun 99 sampai 2014 kira-kira. Nah, satu daerah itu mesin cetak 1, korannya 2 atau 3. Bergilir dong cetaknya. Nah, koranku yang koran kriminal yang nggak penting itu gitu, yang isinya berdarah-darah itu cetak duluan. Jam 6 selesai, saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah membawa kepala yang isinya adalah berita-berita berdarah-darah itu. Berita-berita kriminal. Gimana saya membersihkannya? Kalau nggak saya gila. Saya nggak suka pergi karaoke. Kalau wartawan lain mungkin mudah sekali kan dengan kartu pers mau masuk karaoke mana bisa kan, gitu kan. Udah jangan diperpanjang. Jangan diperpanjang, misalnya begitu kan. Saya pulang ke rumah begitu. Saya baca di rumah, baca puisi dan itu membersihkan, mendetoks seluruh pikiran-pikiran yang berdarah-darah itu gitu. Kok enak ya, kok ampuh ya gitu dan menulis puisi. Healing kalau kata anak zaman sekarang ya. Nggak tahu lah ya. Pokoknya saya nyaman aja gitu dengan membaca puisi, nulis puisi gitu. Terus kemudian masuklah era blog gitu. Ada blogspot.com. Nah, saya 1.000.001 puisi blogspot.com itu blog saya. Mungkin juga blog puisi pertama di Indonesia mungkin ya. Saya nggak tahu, nggak penting juga lah gitu. Saya tuh sehari bisa nulis 4-3 puisi dan terus langsung publis. Yang bagus-bagus saya pilih, saya kirim ke Kompas dan dimuat di Kompas. Artinya
Dulu kalau udah dimuat di blog nggak bisa dimuat di koran, enggak. Saya nggak peduli, saya blog saya kok gitu. Saya kirim ke Kompas, Kompas selalu memuat puisi saya. Saya menyebut Kompas karena waktu itu Kompas adalah penting gitu, kayak standar Karena rubrikasinya di sastra bagus. Oke. Nah itu yang kok jadi imbang ya antara menulis puisi tidak membunuh pekerjaan saya sebagai wartawan, jurnalis, tapi rutinitas saya sebagai jurnalis juga tidak membunuh kreativitas saya sebagai jurnalis, malah apalagi jurnalisnya berdarah-darah. Iya, begitu gitu. Jadi menulis puisi itu kayak membersihkan otak saya, tapi kemudian mendapatkan bahan-bahan jurnalistik berita-berita pertama kali itu jadi bahan saya untuk saya renungkan, saya olah untuk di sastra saya, di pekerjaan saya menulis kreatif itu gitu loh. Dan terus ternyata itu jadi kebiasaan dan sekarang begitu saya bekerjanya, begitu melihat apapun seperti seorang wartawan yang bertanya, jeli, kritis. Meskipun saya bukan wartawan lagi, saya tidak punya media lagi. Sampai di rumah, yang tadi saya belanja bahan-bahan apapun, dimanapun saya melihat sesuatu, karena nggak punya media lagi, jadilah cerpen, jadilah puisi, jadi sekarang mulai menggambar lagi nih gitu. Saya sekarang menggambar lagi gitu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana menyeimbangkan itu, ya begitulah pekerjaan terbentuk sendiri. Habit mungkin nggak cocok sama orang lain, punya kebiasaan yang berbeda, punya irama bekerja yang berbeda. Tapi saya sangat menikmati itu dan itu membuat saya produktif. Jadi berkarya, kalau boleh dibilang, berkarya karena proses kebutuhan batiniah ya, selama betul itu mengekspresikan gitu, mengekspresikan itu gitu. Saya terbiasa wartawan kan, menulis tajuk rencana, misalnya melihat sesuatu dan saya pengen protes, saya tulis karena saya punya media, atau ini berita orang harus tahu, atau pemerintah harus bertindak karena mati listrik di sebuah kota misalnya, kok bulan ini matinya banyak banget ya, maka kita kritisi lah itu, kan untuk orang banyak kan gitu. Nah ada hal-hal yang tidak bisa begitu kan, misalnya melihat penguasa misalnya ya, penguasa yang nggak beres kerjanya. Saya nggak punya media lagi loh, tapi saya bisa menulis puisi yang paling nggak 1-2 orang membaca terwakili kesalnya mungkin ya. Atau saya memuji sesuatu gitu, 1-2 orang yang membaca kebetulan gitu, dan merasa terwakili perasaannya. Tuntaslah tugas saya kan menulisnya, sampailah pesan saya gitu loh. Tapi tidak sebesar koran yang oplahnya 25.000 misalnya gitu. Saya letakkan di Facebook saya, puisi saya begitu. Ya ada beberapa orang yang like, saya nggak komen, nggak penting banget lah gitu kan. Di Instagramnya Bang Hasan itu asik, dia mengenalkan istilah instaput ya. Kalau sekarang tuh lagi rame istilah instaput. Jadi bikin kutipan-kutipan puisi, didesain visual yang bagus. Pernah. Ya, sempat populer tuh. Bagian eksperimen lah. Dulu Instagram baru-baru ini bisa diapain ya begitu. Termasuk itu yang tadi disebutkan. Atau pernah saya bikin instafiksi. Instafiksi itu kan pada suatu perkembangan Instagram, dia bisa 10 layer kan, 10 gambar. Nah, bagaimana memanfaatkan 10 layer itu untuk bercerita gitu. Nah, kebetulan saya waktu itu lagi mendalami penulisan skrip yang 8 sekuen itu gitu. Kayaknya bisa nih, cover, penutup, yang 8 di tengah itu kayak buat cerita, tapi 8 sekuen. Cek satu. Pasti di akhir itu orang akan membalik sampai ke sekuen 8, lengkaplah sebuah cerita. Itu cerpen sebenarnya, 10 sekitar 1000 kata begitu, tapi cukup untuk satu tampilan, istilahnya itu feed Instagram itu, satu layar itu bisa untuk satu sekuen gitu. Itu bisa dikembangkan gitu. Nah, saya mencoba apapun lah. Inovatif sekali abang kita ini. Saya mencoba apapun lah, dulu pertama kali ngeblog. Semangatnya adalah membuat konten asli Indonesia gitu, kita bikin begitu. Terus ada Instagram. Dulu Twitter tuh bingung ya, buat apa ya Twitter ini? Dulu namanya microblog kan, microblog. Smartphone belum ada. Kita nggak tahu buat apa Twitter. Apa gunanya kita bisa ngeblog tapi dengan hanya 140 karakter. Dulu belum 280 bahkan gitu. Begitu smartphone jamak bagi siapa saja begitu. Oh ini gunanya ternyata mobile, ternyata Twitter itu berguna buat menyebarkan informasi dengan cepat dan masif gitu. Dulu bahkan belum ada smartphone, nggak kepikir gunanya seperti itu. Tapi setelah ada smartphone, saya pernah punya
mungkin sedikit orang yang awal-awal punya 10.000 follower di Twitter. Dan itu banyak. Belum ada 1 juta loh. Ketika Agnes Monica sama Aditya Dika 1 juta follower di Instagram, di Twitter. Oh, ternyata bisa ya. Dan itu Juru heboh. baca ya Bang, akunnya? Juru baca sekarang 13.000. Enggak aku. Tapi berlalu masa. Tapi mencoba bikin apa ya? Bisa nggak bikin puisi dengan karakter yang terbatas itu gitu. Ya pernah dulu saya ingat Fiksi Mini nggak ingat nggak gitu? Itu yang heboh Fiksi Mini kan. Saya pernah menjadi redakturnya lah begitu, adminnya gitu, yang meloloskan cerita-cerita di Fiksi Mini. Eka Kurniawan, terus siapa lah. Dulu seru. Jadi apapun perkembangan kita manfaatkan kita aja respon gitu. Terus Kita ya, respon aja. Bahwa kemudian dia berhenti ya sudah berhenti aja secukup. Apalagi yang baru ya. Buat saya gini. Semuanya itu adalah studio. Studio itu apa? Tempat aku kerja, aku eksperimen. Facebook saya itu studio saya misalnya. Di studio itu saya menggantung karya-karya yang belum selesai. Nanti saya sempurnakan lagi. Berbeda kalau saya membawa karya saya ke galeri. Galeri kan harus terpilih kan, dikurasi dengan baik. Ketat lah itu ya. Ketat. Nah, galeri itu adalah buku puisi saya. Buku puisi saya, atau kalau saya ngirim ke majalah, saya harus memilih, karena majalah itu adalah galeri tempat saya pameran karya saya gitu. Nah, semangat galeri dan studio itu juga nyaman buat saya. Dan saya cerita, saya cukup dengan Facebook saja, ngapain saya kirim ke koran? Ya nggak apa-apa, tapi buat saya Facebook itu studio. Saya bisa mengedit puisi saya berkali-kali di Facebook. Nggak apa-apa. Ini pelajarannya banyak sekali ya, karena harusnya banyak sekali teman-teman yang berkarya itu, dia mencurahkan aja apa yang dia buat di platform yang tersedia. Itu kan jadi satu eksperimen tersendiri yang tadi Bang Hasan bilang sebagai studio ya. Kalau misalkan dia bagus penerimaan publiknya, itu bisa dia seriusi untuk karya yang bisa dipublikasikan sebagai karya otentiknya mereka gitu ya. Aku suka banget tadi istilah analogi Bang Hasan bilang kita tuh selalu belanja bahan banyak gitu. Dan ketika pulang ke rumah, kayak koki ya, penulis tuh akan meramu gitu. Ini keasinan enggak, kurang gula enggak, gue suka yang pedes, tambahin deh cabenya gitu. Artinya dapur kreativitas itu pada dasarnya jadi satu kesenangan tersendiri bagi penulis untuk bisa bereksperimen dalam banyak hal gitu. Dan bahkan sekarang ya Bang, sastra-sastra eksperimental justru banyak yang berhasil ya Bang ya. Karya-karya pembaharuan itu berangkat dari eksperimental. Gini, kalau saya, nah lagi-lagi Jakob Sumarjo kan bilang topografi sastra. Topografi itu begini, ada yang eksperimental atau avant-garde, itu yang paling depan, yang paling tinggi gitu, topografi kan. Ada yang konvensional, ada yang populer. Semuanya harus ada kalau mau sehat. Kayak di hutan tuh kan, di hutan tuh kan ekosistemnya begitu kan. Ada yang di rawa-rawa tumbuhnya, ada yang di dataran pinus di dataran tinggi, tapi mangrove di rawa-rawa gitu. Semuanya harus ada kalau mau sehat. Nah, sastra juga begitu. Sastra avant-garde itu membuka wilayah-wilayah baru. Puisi Tarji misalnya gitu kan, awal-awalnya mungkin nggak dipahami, tapi itu avant-garde, eksperimental gitu. Tapi sastra populer atau sastra konvensional, kayak cerpen di Kompas barangkali, atau cerpen di majalah sastra, itu yang konvensional gitu kan. Tapi yang populer kan banyak banget, novel-novel Perilier sekarang, novel siapa lagi ya misalnya sekarang, itu populer kan. Itu kan laku banget. Satu bulan saya pernah dapat data bisa terjual 3.000 eksemplar loh. Bayangkan buku saya puisi yang 3 tahun cetak 1.000 nggak habis. 3 tahun habis, kontrakku dengan penerbit habis, bukunya belum habis. Apakah harus bersedih? Apakah aku harus menulis karya populer? Terserah, saya kalau mau populer, saya mau main di situ, saya nanam mangrove nih gitu. Gak apa-apa, main aja di situ. Atau saya harus menanam pinus di dataran tinggi aja gitu, yang hanya orang yang bisa atau mampu atau suka mendaki gunung yang bisa menikmati keteduhan pohon pinus, karya-karya eksperimental itu gitu loh misalnya. Itu pilihan, tapi semua harus ada, semua harus tumbuh dengan sehat supaya sastra kita sehat. Itu gitu. Nah, karya-karya eksperimental tuh Iwan Simatupang misalnya dulu bikin cerpen yang pergolakan psikologi, tokoh-tokohnya kayak nggak ada cerita, pikiran-pikiran aja.
atau Budi Dharma, pada masanya dia adalah eksperimental atau avant-garde gitu kan. Tapi setelah itu kemudian publik sastra menyadari bisa ya bikin cerpen atau fiksi begitu ya, dia tidak menjadi eksperimental lagi kan, dia menjadi konvensional jadinya gitu, dia menjadi kontemporer jadinya gitu. Selalu begitu, harus ada orang gila yang menawarkan karya-karya eksperimental yang membuka wilayah-wilayah baru pengucapan. Ini apa yang disampaikan Bang Hasan itu, kita dalam perjumpaan dengan Bang Tarji, sesi interview Safari Sastra sebelumnya, juga menyebut, kita tanya, Bang, yang berpikir seperti abang terobosan, misalkan Bang Tarji Credo, itu siapa lagi? Dia bilang, abang. Nah, salah satunya disebut makanya. Berarti valid tuh. Ini serius. Nama gue sekali-kali disebut apa sih? Itu serius, Bang Tarji bilang itu. Oke, gimana kan? Ntar aku cerita, tapi maksudnya gimana? Iya, maksudnya abang disebut sama Bang Tarji. Artinya, aku lihat Bang Hasan memang sudah melakukan ada pembaruan puisi ya dalam kekaryaan gitu. Aku lihat itu sih Bang. Dan prinsipnya ternyata setelah kita ngobrol, pemikirannya juga memang sejalan gitu, seperti itu. Ya, gini ya. Dulu Tarji itu sering disalahpahami gitu, dan tapi dikagumi dan disalahpahami, kontradiktif banget lah gitu. Nah, saya menunda untuk mencaci, tapi bersiap-siap untuk kagum. Tapi saya berusaha memahami kenapa Tarji dibicarakan banyak orang ya gitu. Hampir semua kritikus sudah bicarakan dia kan. Saya masuk ke dunia puisinya dan oke, saya tahu Tarji begini. Nah, menurut beliau, nggak tahu di beberapa tempat langsung atau tidak langsung, beliau, saya orang yang paling memahami dia. Menurut dia orang yang paling memahami, dan saya selalu mencoba orang agar lebih memahami dia. Kekaguman yang berdasarkan pemahaman itu yang paling baik. Kekaguman tapi nggak paham, kagum buta juga menyesatkan juga. Apalagi membenci karena ketidakpahaman itu lebih sesat lagi gitu. Nah, Tarji suka dari cara saya membaca karya-karyanya, membaca kredonya dia. Misalnya sering olok-olok kegagalan Tarji adalah kegagalan membebaskan kata dari makna. Itu seolah-olah valid ya, seolah-olah ya gitu, karena kredonya dia itu kan membebaskan. Saya bilang enggak, itu bukan kegagalan. Kredo Tarji itu 3. Membebaskan kata dari belenggu kamus, dari beban moral kata, dan dari penjajahan gramatika. Ada 3. Tapi semuanya nggak penting. Yang penting adalah ketika kata dibebaskan, maka kreativitas dimungkinkan. Itu inti dari kredonya Tarji sebenarnya, memungkinkan kreativitas. Semua sastrawan kita lakukan apapun untuk memungkinkan kreativitas dengan kata-kata itu. Tarji dengan 3 ini, itu pun ditinggalkan oleh dia setelah O dan Amok. Dikapak lain lagi kredonya gitu. Nah, itu yang orang bahkan sampai hari ini masih membaca Tarji dengan mengaitkan dengan kredonya. Ya nggak nyambung gitu membacanya gitu. Kredo Tarji itu dibikin setelah dia menulis O dan Amok. Jadi kredonya itu belakangan. Membantu orang memahami puisinya. Karena orang nggak paham, oke, gue bantuin cara membaca puisi gue tuh begini. Nggak ada kredo yang alat bantu untuk memahami. Tetap nggak paham juga, kredonya masih dipahami itu kan kacau. Tapi tadi ya nggak peduli, dia happy aja. Ciri khas seniman avant-garde ya begitu kan. Aku paham lah, aku tahu persis apa yang kulakukan gitu. 1-2 orang yang memahami itu, aku sudah tertawa-tawa, aku happy, aku bahagia gitu. Biarlah. Yang lain sesat. Sesat, tapi yang penting jalan. Sesat itu kan artinya jalan kan, daripada diem. Sesat nggak apa-apa. Sesat itu kan artinya jalan, tapi menemukan jalan yang buntu atau bukan jalan yang. Tapi kan jalan juga melihat mencapai suatu titik tertentu juga gitu. Nggak apa-apa, sesat juga nggak apa-apa. Nah, saya kemudian belajar dari Tarji itu, saya kemudian mencari apapun cara untuk memungkinkan kreativitas bagi saya untuk menghasilkan puisi-puisi saya. Maka itu buku-buku puisi saya nggak pernah sama tuh. Buku 1, buku 2, buku terakhir ini saya lagi cetak nih buku, promosi dikit nih ya. Iya, yang terbaru ya Bang. Boleh. Harus itu. Temanya adalah Godfather. Film-film Godfather itu, jadi Michael ngomong sama istrinya Kai ngomong sama Michael, atau Don Vito Corleone ngomong sama anaknya. Puisinya tentang itu. Dan itu dikerjakan selama pandemi. Ternyata sama pandemi aku menulis
novel Godfather. Di pengantar saya bilang saya itu seperti kita ini yang setelah bebas dari pandemi ini seolah-olah seperti Michael Corleone yang diasingkan ke Sisilia setelah membunuh musuh-musuh ayahnya yang ingin membunuh ayahnya. Dia pengen pulang ke New York. Tapi jangan dulu ya, aku bereskan dulu situasi sini. Kita pengen banget hidup normal, tapi ntar dulu deh, pandemi belum berlalu ya. Hari ini masih 7.000-an kasus pandemi, tapi itu udah nggak peduli kan? Kita seperti Michael dan kenapa saya kan sudah lama saya nonton film Godfather ya, tapi kenapa baru pada masa pandemi itulah saya tergerak untuk menuliskan puisinya gitu. Nggak ya satu saya menulis banyak puisi tentang film ya, atau ketika nonton film saya menulis puisi banyak sekali. Godfather itu saya tonton udah lama banget ya, berkali-kali juga, dari VCD bajakan, dari pinjam di ada dulu persewaan video apa namanya dulu, Odiva atau apa gitu, sering banget pinjam itu kan, nggak ada lagi. Nah sekarang nonton Netflix bisa berulang-ulang, bisa diulang, bisa di zoom adegan tertentu gitu, kayak tiba-tiba gitu aja terus nulis aja puisi tiap hari tuh, terus karena udah banyak udah numpuk nih. Oke. Gitu. Bang, berarti kalau tadi bicara bocoran, boleh nggak dibacain bocoran puisinya? Satu puisi nggak tahu di mana nih ya. Nggak tahu di puisinya di mana ya adanya. Ada di HP. Nggak ada di HP. Nggak ada ya? Masa masih ngetik di mesin tik jangan-jangan nih? Saya Kalau puisi. ngetik tuh di laptop. Di laptop. Gitu. Masih. Kalau kadang-kadang di handphone. Nggak dimasukin cloud gitu? Enggak. Mungkin ada di blog saya. Blognya matapuisi.com. Matapuisi. Ada pasti ada. Ada dong, Ini satu mau dong. cari sebentar Spill ya. dong. Aku baca puisi Godfather. Ini nggak tahu nih acak aja ya, kebetulan yang muncul di pencarian adalah puisi yang paling atas gitu. Ini puisi judulnya Minuman yang Tak Sempat Disuguhkan Kay kepada Michael. Kay itu istri Michael Corleone, yang guru itu. Michael Corleone anaknya Vito Corleone yang mewarisi menjadi Godfather setelah ayahnya mati. Oke, saya baca ya. Setelah pemakaman, setelah pembaptisan, ia bereskan urusan keluarga dan Connie menangis. Kamu bunuh dia, Michael. Kay mengulangi kalimat itu sebagai pertanyaan. Hanya sekali ini kau boleh mencampuri urusanku dengan pertanyaanmu. Kay mengulangi pertanyaannya dengan satu kata. Dan Mikhail berdusta. Mikhail tahu bahwa Kay tahu dia berdusta. Meskipun dia tahu bahwa Kay tahu dia tidak ingin berdusta. Semuanya semakin jelas. Semuanya terlalu jelas. Apabila Kay menawarkan perayaan dengan 2 gelas minuman, ia mungkin hendak ulur waktu sebelum mereka pindah ke lain kota, membersihkan jejak kotor sejarah nama keluarga. Dari seberang ruang, dengan gelas minuman yang tak sempat ia suguhkan, Kay mendengar Mikhail dipanggil dengan nama baru. Dan ia cemas. Ia tak akan pernah memanggil suaminya begitu. Kay melihat orang-orang itu dengan takzim menyium tangan suaminya. Dan ia takut Mikhail bukan lagi prajurit rendah yang dulu mencium dan memeluknya. Seseorang lalu menutup pintu. Kay tahu bahwa Mikhail tahu ada ruang yang makin meruang di antara mereka yang tak pernah lagi bisa ia masuki. 2022. Wih, Ini Godfather. perjalanan imajiner. Godfather 2 nih kalau nggak salah nih. Jadi film Godfather 2 yang Habis ini jadi pengen nonton. Nonton dulu biar bisa membincangkan buku iya puisi kan, terbarunya Mikhail. nanti nih. Itu kan ketika teman-teman ayahnya mencium tangan Michael. Don. Jadi resmilah Michael jadi Godfather. Itu momen puitis banget buat saya. Jadi bagaimana dia menjadi orang yang monster baru, yang kayak istrinya yang dicintainya itu kemudian
ini bukan suamiku lagi nih. Gue udah makin jauh jarakku dengan dia kan. Mereka akhirnya kan bercerai ya, atau berpisah lah pokoknya gitu. Dan Mikhail itu plot pointnya dia di situ dalam film. Jangan itu lupa Bang, nama apa di blognya itu, tag ininya Bang. Apa? Tag nama-nama artisnya itu. Ah. Kalau dia membaca, wah katanya. Nggak Tapi tahu. ini, aku jadi tertarik untuk komentarin dikit ya. Wah, Bang Hasan udah ditunggu acara lain. Iya sih. Ini salah satu jadi kebaruan juga Pak Jajang yang mengadaptasi film ke bentuk puisi. Kalau musik udah banyak ya Bang ya. Banyak. Misalnya pada sebuah radio dangdut tuh Asep Saiful Anwar, kemudian mendengarkan Coldplay-nya Mario Eflawi misalnya. Terus dari apa namanya foto pernah Bang Triyanto Triwikromo melakukan itu di catatan kecil kematian Kartosuwiryo itu dari iya. foto-foto eksklusif Iya. Kartosuwiryo gitu. Atau nah yang film nih jadi menarik ya. Ya, dia memang pinter menurut gua, lihai untuk mencari hal-hal yang belum pernah dilakukan orang. Jadi melakukan kebaruan-kebaruan terus. Kan gue jadi bingung, gue nanti ngambil apa ya biar baru gitu. Nah, itu dia. Akhirnya merangsang itu gitu. Ya, avant-garde itu bukanlah pekerjaan yang gede-gede amat begitu atau yang berat-berat amat. Terus buat saya sih cari aja hal-hal yang belum dikerjain, banyak kok gitu. Dari sisi tematis, dari segi cara ucap, kayak gitu. Bentuk ya. Penyair itu kan katanya, satu lupa kutipan dari siapa tuh. Orang yang membuka jalan ke masa depan bahasa gitu. Nah, ambil kesempatan itu membuka jalan ke masa depan bahasa itu buat saya sih. Antara lain adalah semangat saya menyair adalah itu gitu. Seperti Hairil misalnya memperkenalkan kata-kata baru yang dulu KBBI belum ada kan, zaman Hairil kan. Nah, Hairil coba aja kata itu dalam puisi. Paling tidak dia menggunakan kata itu dalam puisinya. Nah, itu kemudian terbukalah sebuah jalan baru bahwa penyair setelah dia, termasuk saya misalnya punya kesadaran bahwa aku bisa ya mencari kalau kata-kata yang kuperlukan tidak ada di kamus resmi, saya bisa mencari kata lain dan itu sah dalam bahasa gitu kan. Aku bisa menciptakan kayak kata japri misalnya kayak gitu. Mungkin nggak puisi amat sih kata japri gitu kan. Tapi bisa nggak saya menciptakan puisi yang kata japri itu puitis dalam puisi saya gitu. Nah, harus berpikir dong, harus mengulik dong, harus mengulik gitu kan gitu. Bongkar pasang ya. Apa ya kata itu Jabri? serunya ya. Nah, itu tuh apa sebenarnya tantangannya menyelaraskan antara tema dan dengan cara ucapkan dan bahasanya gitu. Kayak betapa hatiku takkan pilu itu cara ucap biasa-biasa saja kan, tapi secara tema saya merasa perlu menuliskan itu gitu loh. Emang sampai kapan sih kita mengangkat pahlawan-pahlawan baru gitu? Orang-orang yang sudah mati itu apa nanti akan habis masanya, semua orang diangkat jadi pahlawan, kemudian emang perlunya apa sih gitu ketika kita orang mati dihidupkan lagi sementara kita hidup dengan orang-orang yang anti pahlawan atau berkebelakangan dengan pahlawan gitu. Gitu kira-kira. Kegelisahan ini udah itulah. berasa kayak lagi kuliah di SKS ya pemirsa. Seru nih Bang, semoga kuat baca ya. Ini programnya Safari Sasa ini bisa lanjut Bang. Jadi obrolan begini bisa terus diproduksi kan. Iya, iya. Tadi kita sudah mengakhiri dengan Bang Hasan baca puisi. Tapi saya ingin meminta satu kutipan pernyataan yang menurut Bang Hasan merefleksikan dunia kesusastraan saat ini. Apa ya? Banyak banget ya. Gini, mungkin ini menarik. Dulu ada diskusi katanya, saya membaca berita lah gitu, ada seorang sastrawan muda pada masa itu yang bertanya kepada pembicara, sastrawan yang senior gitu, bertanya begini, apa yang tersisa buat kami kalau seluruh ranah pengucapan sudah dikapling oleh penyair-penyair terdahulu atau sastrawan-sastrawan terdahulu. Saya membaca berita itu kok jadi kasihan ya, atau apa ya, kenapa minta sisa sih gitu? Ranah pengucapan itu. Padahal bisa menciptakan baru. Nah, gitu kan, gitu. Hutan pengucapan itu hutan luas sekali. Tapi kamu harus kuat berjalan sampai ke tepi hutan yang belum ada pemiliknya, yang belum dikapling oleh penyair lain. Sudah, kamu tebang aja seluas-luasnya semampu kamu di situ gitu. Dan klaimlah itu lahanmu, kaplingmu. Tapi sebelum sampai ke tepian hutan yang belum bertuan itu, kan saya harus jalan dulu nih di lahannya Sapardi, lahannya Tarji, lahannya Rendra, belok dikit lahannya Abdul Hadi WM,
lurus, oh di sini lahannya Guna Muhammad. Afrizal. Mau nggak mau, karena saya datang belakangan, saya harus melewati kapling-kapling itu. Gitu. Tapi jangan berhenti di situ, jalan terus. Sambil jalan curi nggak apa-apa, curi dikit-dikit gitu, curi benihnya. Sampai di lahan kita sendiri, nanti di yang belum punya siapa-siapa, di situ kita menghibrid seluruh benih-benih yang kita curi itu, yang kita lewati tadi itu, kita olah tuh lahan kapling kita sendiri. Nah, gitu. Itu karena itu akan membuat sastra kita menjadi luas, sastra kita menjadi Dinamis, kaya, panennya banyak dan tidak monoton. Itu sebenarnya sering saya ucapin di blog saya, vlog saya. Tapi itu sering saya ucapin di mana-mana sih. Iya. Saya Tapi suka. ini menjadi Thank you, Bang. pemaknaannya menjadi kena nih, harusnya kena. Karena saya juga tadi analogi itu sangat mudah untuk membangun kepercayaan diri bagi para Iya. sastrawan. Ketika hari ini dia harus mencari polanya sendiri. Ya, tidak mudah karena kamu harus berjalan jauh, tapi pasti yakinlah Anda tuh kamu akan sampai ya pada lahan kosong yang bisa kamu kapling duluan gitu. Atau ditulis kalau lah kamu di mau situ. lari cepet, jadi cepet sana gitu. Kalau bisa loncat. Oke. Oke, Bang Hasan, terima kasih sekali lagi. Seru Thank you. banget. Terima Aku kasih. salaman lagi berarti kalau begitu. Tadi Sobat Baca, belum ditutup. demikian diskusi kita bersama Bang Hasan Aspani. Kita akan melanjutkan Safari Sastra selanjutnya. Seperti yang tadi dikatakan Bang Hasan, kita harus melalui petak-petak para sastrawan yang sudah eksis sebelumnya. Ya. Demikian, sampai jumpa lagi.